Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Keperawatan Stres, Coping, dan Adaptasi Budaya. Perkenalkan, nama saya Regita Pramesti, dan rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada Nur Juwita Maharani, yang kedua ada Nur Hafiza Agustin, yang ketiga ada Pauleta Firza Zain Germandita, yang keempat ada Priti Caulahingkua, yang kelima ada Putri Amanda Mayangsari, yang keenam ada Rahmawati, yang ketujuh ada Rati Prabaningrum, yang kesembilan yaitu ada Repa, dan yang terakhir yaitu ada Riswanti Sepnia Bolani. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang pertama ada stres. Stres adalah keadaan internal yang dapat diakibatkan oleh tuntutan fisik dari tubuh, baik itu kondisi penyakit, latihan, dan lain-lain, atau oleh kondisi lingkungan dan sosial yang dinilai potensial membahayakan, tidak terkendali, atau melebihi kemampuan individu untuk melakukan coping. Yang kedua yaitu coping. Coping merupakan semua bentuk perilaku dan pikiran negatif ataupun positif yang dapat mengurangi kondisi yang memberikan beban kepada seorang individu sehingga tidak menimbulkan stres. Sedangkan coping stres adalah sejumlah usaha untuk menanggulangi atau mengatasi stres yang berasal dari berbagai macam problema psikologis. Kemudian ada tipe stres dan coping stres. Yang pertama ada fisiologikal, merupakan reaksi persepsi atau penerimaan individu terhadap stresor. Yang kedua ada psikologikal, yaitu merupakan reaksi psikososial terhadap adanya stimulus stres yang diterima atau dihadapi oleh individu. Yang ketiga ada kognitif, yaitu pemikiran atau perspektif interpretasi suatu peristiwa. Yang keempat ada lingkungan, yaitu suhu, populasi udara, dan tekanan waktu. Dan yang terakhir ada sosial budaya, yaitu kehilangan pekerjaan, promosi pekerjaan, perubahan hubungan interpersonal, konflik interpersonal, dan kondisi kehidupan. Selanjutnya ada konsep stres. Konsep stres dalam psikologi merujuk pada reaksi fisik dan emosional seseorang terhadap situasi atau tekanan, tuntutan, atau ancaman dari lingkungan yang bisa berasal dari dalam diri atau pikiran dan perasaan maupun luar diri situasi orang lain. Dan ada jenis stres. Stres pertama ada stres positif. Eustress mendorong motivasi dan produktivitas, misalnya sebelum presentasi. Yang kedua, stres negatif. Distress membuat tubuh dan mental kelelahan, misalnya masalah keuangan atau kehilangan orang tercinta. Selanjutnya model stres. Yang pertama, stimulus, yaitu stres merupakan kondisi atau kejadian tertentu yang menimbulkan stres atau disebut juga dengan stresor. Yang kedua, respon, yaitu stres merupakan suatu respon atau reaksi individu yang muncul karena adanya situasi tertentu yang menimbulkan stres. Respon yang muncul dapat secara fisiologis seperti jantung berdebar, gemetar, dan pusing, serta psikologis seperti takut, cemas, sulit berkonsentrasi, dan mudah tersinggung. Yang ketiga, proses, yaitu stres digambarkan sebagai suatu proses di mana individu secara aktif dapat mempengaruhi dampak stres melalui strategi tingkah laku, kognisi, maupun afeksi. Hasil resum jurnal hubungan tingkat stres dengan mekanisme coping perawat lansia atau care worker Indonesia di Jepang.
A. Introduction. Perawat lansia dari Indonesia yang bekerja di Jepang atau program EPA menghadapi stres tinggi akibat perbedaan budaya, bahasa, sistem kerja, dan ujian nasional. Stres ini berdampak pada kesehatan mental dan kinerja. Penelitian ini mengkaji hubungan antara tingkat stres dan mekanisme coping pada perawat EPA Angkatan 10 yang telah bekerja 6 tahun dan lulus sebagai care worker. B. Metode. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan desain cross-sectional. Populasi seluruh WNI yang bekerja sebagai care worker lansia di Jepang melalui program EPA Angkatan 10 sebanyak 320 orang. Sampel menggunakan rumus Slovin dengan margin of error 5% diperoleh 177 responden. Teknik sampling, simple random sampling. Lokasi Jepang, waktu April Juni 2023. Yang kedua ada result. Yang pertama adalah karakteristik respon. Total respon sebanyak 177 orang. Dan selanjutnya ada usia, di mana mayoritas berusia antara 26 sampai 30 tahun. Jenis kelaminnya mayoritas adalah perempuan. Statusnya perkawinan, sebagian besar belum menikah. Yang kedua ada gambaran mekanisme coping. Mayoritas respon menggunakan problem fokus coping sebanyak 89,83%, imitation focused coping 8,47%, avoidant coping 1,69% dengan jumlah rata-rata skor coping 70,32%. Yang ketiga adalah hubungan antara mekanisme coping dan tingkat stres. Hasil uji Spearman rank menunjukkan sing 0,00 lebih lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien korelasi 0,620, artinya terdapat banyak hubungan yang kuat antara mekanisme coping dan tingkat stres. This question, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas Indonesia di Jepang mengalami stres kerja dalam kategori sedang yang disebabkan oleh tuntutan kategori pekerjaan tinggi seperti tanggung jawab terhadap keselamatan pasien lansia, jam kerja panjang, kewajiban menguasai bahasa Jepang, serta tekanan sosial dan budaya. Nah, strategi coping yang digunakan adalah problem focus coping sebanyak 89,83%, menunjukkan pendekatan langsung dan adaptif dalam mengatasi stres. Nah, sementara itu emotional focus coping dan avoidant coping jarang digunakan, menandakan kemampuan responden dalam mengelola emosi dan menghadapi masalah secara langsung. Nah, terdapat hubungan yang signifikan antara strategi coping dan tingkat stres kerja. Di mana strategi coping yang adaptif berkorelasi dengan tingkat stres yang lebih rendah sejalan dengan temuan penelitian yang sebelumnya. Selanjutnya kesimpulan.
stres, mekanisme coping, dan adaptasi budaya dalam keperawatan, khususnya bagi perawat Indonesia di Jepang. Stres dialami sebagai kondisi kompleks yang mencakup aspek fisik, psikologis, dan kognitif, dan sosial budaya. Penelitian menunjukkan perawat lansia Indonesia di Jepang umumnya mengalami tingkat stres kerja sedang, dipengaruhi oleh yang pertama tekanan pekerjaan, yang kedua perbedaan budaya, yang ketiga tuntutan bahasa. Mekanisme coping yang efektif cenderung fokus pada penyelesaian masalah langsung daripada hanya menghindari atau mengelola emosi. Coping yang adaptif terbukti penting dalam menjaga kesehatan mental perawat di lingkungan lintas budaya. Baik, itulah hasil presentasi kami, diskusi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.